walaupun misalnya Namira dulu benar-benar tidak bisa ngomong. Buyan. Kasarnya caknya emang harus keluar kata-kata itu. Ya terus. Tapi ada kemauan ya, Iya, memang. Selain buyan, kemauan besar. Alhamdulillah untung ada sedikit kelebihan ya. Nah, ya nangis. Agak terharu. Terharu. Tolong tisu. Terus. Tisu magic. Tisu magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast channel 29. Nah, di podcast ini kita bakal cerita tentang kehidupan sehari-hari, tentang kebiasaan, terus bisa juga bermanfaat sebagai inovasi, sebagai tolak ukur dengan menceritakan pengalaman kehidupan lah, baik di dunia kerja, di dunia kuliah, di dunia bebas lah, pokoknya tentang kita di komunitas. Nah, di saat ini di podcast 29 channel ini telah hadir didatangkan dari jauh. Wah, salah satu presenter PAL TV terbaik. Terbaik. Ya, boleh saya perkenalkan, sebelah saya setelah ada Namira. Oke. Bicek PAL TV anget, terima kasih juga. Apa tuh anget maksudnya? Anget maksudnya tuh anget, bikin semangat. Oke. Lah, boleh cerita dikit lah. Kalau Namira nih sebenarnya sekarang lah umur berapa sih? Kalau Namira sekarang umurnya masuk usia 23 tahun. 23 tahun. Wah, kalau proses begawinya udah di umur berapa aja itu? Kalau untuk proses begawe KPI ya. Cak baru kenal ya. Jadi kalau Namira proses masuk begawe, yang pastinya Namira waktu itu kuliah, jadi jenjangnya pendidikan itu lumayan survive juga tentunya KPI dan pemirsa PAL TV. Jadi pas kuliah itu kuliah sambil-sambilan dan juga sambil cari-cari kegiatan lain gitu. Jadi kalau memang misalnya pas kuliah dulu cita-citanya pengen ngembangin bakat, nge-improve bakat walaupun dulu masih nol besar, tapi memberanikan diri untuk ikut audisi presenter PAL TV. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Itu baru perdana melo audisi yang sebelumnya belum pernah ikut-ikut audisi tentang public speaking, mana Namira dulu tipikal uang kalau zaman sekarang ngomongnya introvert. Apa dia introvert? Introvert, jadi kalau interaksi sama uang itu ya apa ya, panggungnya tuh dingin ya. Pendiam, kaku, susah berinteraksi, keras juga tipikal anaknya. Jadi berusaha untuk ya sudah, kita keluar dari zona nyaman, ikut audisi presenter di 2018. Alhamdulillah jadi finalis di presenter PAL TV. Ranking berapa tuh? Tidak ranking. Finalisnya maksudnya? Finalisnya baik, alhamdulillah. 40 besar? 20. Oh, 20. Oke. Ibaratnya kalau di sekolah ranking terakhir kan. Ranking terakhir. Oke. Nah, tapi itu tidak jadi putus semangat juga, karena memang kan yang lain sudah banyak pengalaman, tentunya ada yang waktu itu ex dari radio, dan tentunya sudah ada yang jadi MC, tapi Namira tetap dibantu alhamdulillah sama senior-senior, sama kru PAL TV, KPI, dan kakak-kakak, ada Kak Agung dan lain-lainnya yang sampai saat ini malah bisa jadi keluarga. Jadi di tahun 2018 alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2023 masih diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk berkembang di PAL TV. Oh, masih siaran emang? Masih siaran alhamdulillah. Walaupun galak di-cut. Ngapa galak di-cut? Kalau di-cut, kalau dulu sempet nangis ya macam bicek kalau di-cut. Tapi sekarang jadi hal ya membentuk mental, ya harus improve lagi ke depannya. Mungkin ya di-cut
tidak harus kita jelek ya. Ya sekarang sudah pede ya. Iya iya iya. Dari iya, jelek iya. mungkin ada kesibukan ya, padahal pernah di-cut karena jelek juga. Tapi itulah pemirsa. Jadi walaupun kita nol besar, kita ya memang harus dididik di sini, emang agak pressure-nya juga. Cerita dikit lah, Cak Mano awal pertama Cak itu main ke PAL TV, bisa bergabung di PAL TV. Awal-awal Cak Mano sih? Kalau awal-awal Namira gabung di presenter PAL TV 2018, waktu itu Namira dikasih kepercayaan untuk ngisi liputan Sumsel. Jadi dia record, dan itu tipikal Namira kan belum benar-benar tahu cara baca berita dan lain-lainnya. Tentunya memang dibantu sama senior-senior, tapi yang Namira tangkap dari 2018 sampai saat ini, setiap orang progresnya itu emang beda-beda, dan Namira termasuk progresnya lambat. Apa baca lambat? Kenapa bisa lambat? Mungkin dulu itu belum terbuka sih wawasannya, belum ngeliat orang lain itu Cak Mano. Nah tapi dengan adanya PAL TV, yang Namira senang dengan adanya PAL TV, lingkungannya itu suportif gitu. Jadi walaupun kita memang nol besar, tapi kakak-kakak kru dan juga seniornya tuh tidak malu untuk ngingetin ataupun untuk ngajarin kita gimana sih jadi presenter yang baik gitu, ataupun dari pribadi kita yang sebelumnya pendiam ya dikasih edukasi terus sama kakak-kakak kru PAL TV. Nah kalau dulu enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mana dulu ya? Kalau dulu ya Namira kaku di depan kamera, ini enggak berani ngomong. Enggak berani ngomong, bener-bener kaku. Nah, jadi ini untuk Mancek Bice ataupun teman-teman yang pengen jadi presenter dan belum ada pengalaman sekalipun, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Dan kalaupun memang kita memang masih belum punya apa-apa, ibaratnya dari sisi pengetahuan kita, itu jangan takut. Dan kalau memang ada orang lain yang menjatuhkan, bukan tipikal menjatuhkan sih, tapi ada memang orang yang ngasih pelajaran, yang ngajarin kita itu dengan cara-cara berbeda. Sering kena uyo aku. Iya. Kalau dulu sampai tenangin. Ngapa baca itu sampai nangis? Karena memang dulu kan yang tadi belum open minded gitu kan Kak PI. Jadi kalau misalnya diomongi, dicerca-cerca, langsung baperan wongnya. Oh. Iya, terus berapa kali nangis? Tidak terhitung. Serius? Iya. Oh, oke. Iya. Jadi kakak-kakak PAL TV sebenarnya walaupun mereka tuh Namira dulu nganggapnya jahat, Ya. tapi sekarang ternyata mereka tuh baik, Kak. Maksudnya tuh mereka tuh mendidik Namira, ya mungkin karena Namira tuh tipikal yang itu dan harus dikerasi gitu. Jadi ya itulah hal yang bisa membuat dapat pelajaran. Mungkin kalau misalnya Namira dulu tidak dikerasi, tidak diuyoi, tidak dibully, mungkin Namira tidak bakalan berani terus itu. Emang tidak singgung? Oh galak nangis presenter nih, galak nangis, tidak tersinggung di. Tersinggung. Tetap tersinggung. Tersinggung, tapi kayak ya mungkin setiap orang kan beda-beda menyalurkan emosinya. Nah Namira tuh kalau sedih dikit nangis, kalau misalnya marah dikit nangis, kalau misalnya diomongin salah dikit nangis. Padahal sebenarnya kalau kita ibaratnya dikoreksi itu kan enggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau dulu karena memang Namira kan masih 18 tahun berarti. 18 tahun, belum ada pergaulan, kawan dikit, ngomong juga irit-irit, terus ditemui dengan uang banyak kan, dan dapat banyak masukan-masukan, kritik-kritik kayak itu. Pasti jadi bumerang untuk Namira pada zaman yang waktu dulu. Cuman dari sekarang yang Namira pelajarin dengan adanya hal itu bisa jadi bekal Namira ke depannya. Itu gitu. Pas waktu itu masih kuliah? Masih kuliah. Jadi kuliah waktu itu ada produser Halo Palembang. Jadi itu produsernya Baik Nian, KPI. Jadi walaupun misalnya Namira dulu benar-benar tidak bisa ngomong, buyan kasarnya, caknya emang harus keluar kata-kata itu. Ya terus. Tapi ada kemauan ya, Iya memang. Selain buyan, kemauan besar. Alhamdulillah untung ada sedikit kelebihan ya. Nah, nangis. Agak terharu. Terharu. Tolong tisu. Terus. Tisu magic.
Tisu magic muncrat. lanjut. Jadi dulu, berarti tidak apa-apa ya, kata Buyan itu keluar ya. Tidak apa-apa. Iya. Jadi dulu, Namira, kau nih Buyanian jadi presenter. Siapa ngomong itu? Ada itu namanya selalu Namira ingat. Siapa itu namanya? Ada yang namanya Agung. Ada yang namanya, walaupun orangnya tidak di sini, Ojan. Iya. Banyak sekali ya yang mencerca saya. Tapi itu sangat Namira berterima kasih. Dan juga menurut Namira kalau misalnya mereka tidak senang ibaratnya sama Namira, pasti Namira tidak ditegur gitu. Nah, karena Namira anggap kalau misalnya yang negur Namira berarti itu kan kita masih peduli. Jadi orang itu masih peduli. Jadi lebih baik ditegur, dimaki, dicaci, enggak apa-apa. Tapi memang kita harus kuat-kuat mental di kita sih. Nah, hal itulah yang bagus untuk jadi bekal ke depannya. Jadi Cak sekarang. Iya, walaupun belum jadi apa-apa ya. Iya. Kabarnya ada jabatan. Kami merendah untuk meroket. Oke. Nah, dari pelajaran itu ada yang pacak di-share enggak? Maksudnya tuh kita nih disuruh berubah. Nah, maksudnya tuh apa yang kita lakukan biar berubah itu? Apalah yang Namira lakukan pas di awal tuh sampai lah jadi bagus lah sekarang. Kalau menurut Namira sendiri, KPI dan juga Mang Cebi Cepal TV, jadi pada saat itu mungkin kita memang belum ada pikiran di posisi yang itu. Jadi kita belum tahu apa manfaatnya ini. Jadi mungkin sangat berat pada saat itu kita rasoi gitu. Cuman memang yang membentuk Namira pada saat ini itu faktornya juga termasuk lingkungan sih. Jadi didukung dengan lingkungan yang suportif. Waktu itu Namira selalu ingat kata-kata produser Halo Palembang. Namira tuh selalu introspeksi diri. Walaupun Namira tahu sebenarnya banyak kurang, tapi Namira tuh selalu nanyo. Jadi memang kita tuh tidak boleh malu untuk selalu tanyo. Namira pokoknya kalau habis siaran dulu di nanyo-nanyo terus sama senior-senior, Kak Namira ada kurang apa, atau terutama untuk kru-kru Pal TV, Kak Namira kurang. Dan juga beberapa tahun selalu jawabannya hal yang sama, sangat kurang. banyak kurang. Tapi itu selalu jadi motivasi sih. Kalau misalnya orang lain bisa, kita juga pasti bisa gitu. Nah, jadi hebat nih. Lanjut. Jadi selain dari lingkungan yang suportif dan memang masukan dari uang itu harus selalu kita ingat, yaitu kata-katanya tuh kayak bisa karena terbiasa gitu. Ya itu diomongin sama produser Hal Palembang pada kala itu. Dan juga dibilang katanya jam terbang sih. Nah jadi Namira tuh juga baru ngerasain ternyata jam terbang itu tuh memang adonyo gitu. Bisa karena terbiasa gitu. Coba kalau misalnya Namira dulu tidak nyoba hal itu gitu kan, mungkin tidak bakal terbiasa gitu sih. Tidak emang seneng dunia Cak ini? Tidak seneng sebenarnya. Aduh, ngapo? Karena yang tadi, karena Namira tuh kan introvert. Jadi sebenarnya tidak sekarang. Oh sekarang. Sebenarnya apa ya? Kurang seneng. Ngapo kurang seneng? Tapi Namira tuh bisa memposisikan diri Cak itu. Nah ini memang yang terbaik untuk Namira. Dan juga Pal TV itu sangat membantu Namira dari sisi perkembangan Namira Dewe yang Namira rasoi. Nah Namira tuh mungkin tidak terlalu seneng yang intinya ini sih, kayak kalau selagi dibutuhkan ya Namira bakalan ngelakukan itu gitu loh. Kalau memang masih dikasih kesempatan, Namira bakal ngelakuin itu. Karena sebenarnya kata jiwa entertain. Tapi kalau misalnya ngejalanin sampai sekarang happy. Okay. Malah yang dulu sebelumnya udah seneng ketemu Uwong, udah seneng ngomong sama Uwong. Nah di Pal TV ini karena memang sudah nganggap keluarga, banyak yang kenal, jadi malah sering ngobrol gitu. Jadi bertukar sharing, cerita. Karena kan banyak senior-senior dan kakak-kakak Pal TV yang punya pengalaman lebih dari Namira gitu. Nah, karena Namira rasanya dengan kita berinteraksi kita tuh bisa tahu wawasan lebih luas lagi gitu. Sampai di tempat begawe sekarang udah dibawa sampai. Iya.
Jadi Kabarnya lah melo arisan dulu. arisan 100 juta. Arisan 100 juta. Jadi kalau misalnya pada saat pekerjaan sekarang tentunya pasti itu sangat membantu Namira untuk di posisi yang saat ini gitu. Dan juga kalau misalnya kita kuliah pas Namira tuh tidak mikir ternyata public speaking itu penting gitu. Nah, jadi dengan Namira ikut PAL TV, Namira bisa ngasah kemampuan atau mungkin mengeluarkan yang belum Namira keluarkan ya mungkin ya. Nah, dengan adanya PAL TV, ya Namira jadi bisa belajar. Jadi ada wadah Namira untuk berkembang, dibantu tentunya dengan kakak-kakak kru PAL TV dan juga senior. Nah, pas di kuliah itu kabarnya kuliahnya tidak bayar, gratis. Emang benar? Nah, jadi Namira dulu itu sebenarnya banyak cita-cita macam-macam ya. Jadi selain Namira pengen ada kelebihan, ibaratnya bisa nge-improve diri Namira. Ya Namira tuh juga pengen dengan adanya Namira kelebihan itu tuh bisa memanfaatkan ada impact positif yang Namira dapat yaitu. Jadi dulu pas kuliah karena memang jadi ceritanya uang tuh kaget. Kok bisa sih jadi presenter? Jadi kawan-kawan Namira, keluarga Namira itu tuh yang kawan kampus gitu ya. Iya, kawan kampus. Kok di kuliah cak ini sih? Maksudnya itu pendiam. Nah, tapi kalau di presenter bisa ngomong, itu kan terkejut galau. Nah, jadi yang kata Namira tadi, Namira bisa memposisikan di tempat-tempat ya kalau memang harus jadi presenter. Aku tadi tuh nanya kuliah tidak bayar tuh emang benar. Nah, kalau jadi dengan adanya manfaat itu, adanya Namira manfaat di PAL TV, ya Namira ikut apply beasiswa kalau dulu. Oh, beasiswa. Iya, jadi beasiswa itu bakal diterima kalau ibaratnya kita ada kelebihan sih. Iya, jadi kalau misalnya kita ada KT ya mungkin kurang dilirik sama instansinya kan. Beasiswa apa itu? Beasiswa kemarin Namira kan alumni dari Universitas Sriwijaya. Jadi waktu itu alhamdulillah dapat ini Unsri yang Bukit apa Layo? Yang Bukit. Oh, kalau Kayo di Bukit. Karena enggak lulus SBMPTN. Iya, terus. Jadi di Bukit Namira ikut beasiswa Unsri. Alhamdulillah dapat yang PPA, jadi itu yang berprestasi. Ya. Berapa duit? Tidak ada apa-apa. Oh mungkin kalau dulu sih karena Namira masih mahasiswi ya mahasiswi itu lumayan besar kan untuk Namira. Per semester dapat 4,2 juta kalau dulu. Itu satu semester. Iya, kalau satu ada semester. Sosoknya enggak kalau dibayar semester? Enggak ada sosoknya. Pas ya. Kalau sosok UKT ya, bayar UKT. Kurang. Cuman alhamdulillah nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin beban orang tua gitu. Iya. Kalau dulu pikiran pas kuliah tuh masih benar. Pengennya tuh membantu orang tua dengan cara yang dulu kan emang agak sulit ya kalau zaman dulu kan. Sama di semester selanjutnya itu semester berapa tuh? Itu Namira semester 4. Semester 4. Semester 4. Sampai tamat enggak bayar lagi. Nah, kalau yang itu dia untuk 1 tahun jadi. Beasiswa itu 1 tahun. Jadi 2 semester. Jadi semester berikutnya bayar lagi? Nah, ikut beasiswa lagi. Oh, per tahun. Dapat terus. Alhamdulillah yang beasiswa yang terakhir itu sebelum Namira lulus itu sangat membantu. Apa tuh? Namira dapat beasiswa Bank Indonesia juga. Wih, Bank Indonesia. Iya, Bank Indonesia. Duitnya berapa duit? Nah, duit itu 2 digit. jadi tidak maksudnya 2 digit itu apa dia? Ya 2 digit. Enggak ngerti. Ada 2. Ada 2 maksudnya? Enggak paham. Bukan 4. Kalau tadi kan 4 jeti. Ya. Tadi itu berjeti-jeti. Oh. Enggak nyambung, masih enggak nyambung aku berjeti-jeti maksudnya. Nominalnya rahasia, guys. Ngapa rahasia? Lah biasa. Enggak kati ini rahasia. Enggak deh, ya adalah 11 juta sih. Berapa? Tapi alhamdulillah 11 juta dulu dapat. 11 juta dari Bank BI. Itu tiap tahun. 1 tahun juga. Cuman setahun. 1 tahun. Kalau beasiswa dia berlakunya 1 tahun. Yang BI itu. BI cuma dapat setahun. 1 tahun 2 semester. 2 semester. Di semester berapa itu? Nah, itu semester terakhir. Oh, pas semester 6. Pacak dapatnya? Pacak dapatnya karena waktu itu apply
apply beasiswa. Bagus budak apply itu berarti. Gak mabuk itu apply. Berarti kan anak-anak yang mabuk apply itu bisa beasiswa. Apply itu. Oh beda. Iya. Beda. Lanjut. Nah, kalau untuk yang Bank Indonesia itu dia ada tes esai. Jadi buat esai. Tes dulu. Buat esai, benar-benar buat esai dulu yang menarik bagi tim itu dipanggil untuk ikut interview. Berarti masuk di apply tadi. Apply ke Unsri Layo dulu. Unsri Layo Iya, ke Bank BI baru Bank BI. dikabarin ke kita. Iya, Masuk beda. interview dulu, dan interviewnya itu benar-benar ditanya Bank Indonesia itu apa, terus kedepannya bakal pengen bentuk planning apa gitu. Jadi banyak, lumayan. Berapa kali itu ditesnya? Di tesnya berarti ada yang tertulis, ada yang wawancara juga. Nah, kalau udah dari itu dapat pengumuman. Nah, waktu itu kalau Bank Indonesia dia sesumbaksel. Sumbaksel Iya. berarti Sumsel, Bangka, Lampung, Iya, Jambi. adanya. Didapat uang berapa itu? Namanya lupa sih dulu. Lupa. Mungkin sekitar puluhan dianya. Pacarnya dapat enggak? Ya, Puluhan lanjut. dulu. Jadi pas dapat pengumuman itu sujud syukur. Syukur. Karena dulu kan anak kuliahan dapat duit 11 juta dari mana sih kan, siapa nak ngasih gitu kan, kayak kehujanan uang guys. Dan juga nah dengan adanya PAL TV tadi gitu, itu tuh bisa jadi manfaat Namirah buat apply itu gitu loh. Nemui play itu di mana? Nemunya dengan diri kita. Maksudnya kita nyari ke universitas apa cak mano? Kalau itu memang kita Play harus itu cari sistemnya. apply Apa itu? ngelamar. Oh, ngelamar. Ya, ngelamar. Kok ngelamar? Bahasa Indonesianya. Jadi kita cari-cari info sih. Oh, cari info, Iya, masih emang harus berkas cari ya info, itu. iya. Oh, itu maksudnya play tadi. Oh, oke. Nah, di PAL TV ini kan udah lama 2018 18. sampai sekarang ya. Yang program seneng nih program apa sih? Program senangnya. Iya. Kalau Namira sendiri program yang seneng pada waktu itu Halo Palembang. Yang zaman dulu. Zaman dulu, kalau zaman sekarang? Karena kalau dulu itu ada Halo Palembang Weekend. Jadi weekend itu kan bisa keluar-keluar kan dulu. Jadi banyak pelajaran yang Namira dapat ketika Namira jadi presenter Halo Palembang tadi. Gitu. Berbicara dengan narasumber. Terus Namira juga diajak kemana-mana dulu. Dan waktu itu Namira reportase hari pertama diajak Kak Mardiansyah ke tempat pembuangan akhir. BAB berarti. Tempat sampah. Tempat sampah. TPS kan? Iya. Tempat pembuangan sampah akhir yang di Sukawinatan. Oh, ngapo emang di situ? Karena ya tempat pembuangan akhir. Nah, di situ Namira juga belajar lagi sih. Kan tumpukan sampah banyak jadi bukit malah kan kalau dulu. Naik sampai ke Pucuk? Iya, naik sampai ke Pucuk. Enggak nyampe. Tidak nyampe. Terus? Disuruh Kak Mardiansyah, bisa katanya. Wangi enggak? Wangi. Makanya waktu itu Kak Mardiansyah kita nak kemana? Ikut be katanya. Enggak taunya pas nyingnya kok ada semerbak harum. Oh, enggak taunya di TPA itu. Lengket dari baju. Iya, lengket, makanya langsung. Ya, terus? Iya, jadi banyak sih reportase. Jadi memang di PAL TV ini kan jadi wadah nian untuk anak-anak muda terutama dan juga senior-senior untuk berkembang. Jadi dengan adanya reportase kemana-mana, ke tempat penjara, nggak apa kan ngomong? Nggak apa-apa. Penjara. Emang sudah? Udah. Penjara mana? Itu namanya Namira nggak tahu jalan. Ya di mana? Oh, Pak Jo di lapas. Masuk dalam? Iya, waktu itu ngelihat ke lapas. Kan ngelihat situ kan. Enak ya lah Nanggalo itu kan. Tapi tidak boleh dekat-dekat katanya. Oh, tidak boleh deket-deket. Ya. Nah, dan juga terbabnya kan. Kamu itu tidak pernah nengok cewek. Terbabnya dalam kan Nanggalo ya situ. Iya. Nah, dan enaknya di PAL TV ini selain yo kita diajak berkembang, tapi kakak-kakak kru PAL TV-nya tuh ngejago. Sih, ngejago kita presenter. Oh, dijagonya. Iya, dijago. Iya. Sekarang nih lo begawe di mana nih sekarang?
Enggak apa-apa. Namira ini kerjanya nih yang di Telkom samping Kodam. Oh. Jadi apa di situ? Jadi Awalnya dulu jadi apa? Namira dulu ini customer service. Customer service berarti yang di depan ya. Iya, yang di frontlinernya. Yang depan pintu tuh. Selamat siang, Bu. Bukan, oh, itu bukan. satpam sih. Oh, bukan satpam ya, Namira terus. Namira tuh customer service, jadi yang ya nyambut pelanggan, bantu-bantu pelanggan. Lama di situ. Nah, jadi ketika lulus dari kuliah, coba ngelamar, alhamdulillah langsung dapat kerja. Jadi kerjanya di situ. Jadi lulus 2021 langsung kerjanya di sana. Oh, di CS itu berapa lama? Di CS sekitar 1 tahun. Nah, tahun 2021. 21. Ya. Sekarang apa? 2023. Ya, jadi apa sekarang? Jadi alhamdulillah. Apa? Kok alhamdulillah? Jadi supervisor. Supervisor. Apa itu tugasnya? Tugasnya ngelit tim. Ngelit tim. Oh, ada tim di bawah. Ya. Ada uang berapa? Kalau total 14 SDM. Wah. Jadi ada 14 uang di bawah Namira. Bukan di bawah tim. Hah? Tim Namira. Iya, Ya. ada 14 uang. Iya. Itu dikontrol ya, pucak mano? Iya, dikontrol. Apanya yang dikontrol? Kerjaannya Oh, kalau ada yang salah kau marahi. enggak dimarahi. Diapui. Jeleti. Ada yang sampai nangis enggak? Nangis enggak. Tidak ya. Oh. Iya. Enak tak? Enak. Sebenarnya enak dah enak sih. Enak dah enak. Iya, karena kan ya Namira belajar juga dari KPI kan. Sebagai seorang leader yang benar tuh cak mano itu. Cuma Namira masih belajar sampai sekarang juga. Oh, Memang itu. lebih kompleks sih. Jadi kalau jadi seorang leader itu bukan mikirin diri sendiri kan KPI. Ya. Iya, jadi mikirin orang lain juga kayak itu sih. Apa yang dipikirin di orang lain tuh? Banyak. Apa, Bay? Mungkin lebih ke misalnya performanya nurun atau kurang. Dari mana kita lihat performa dia nurun? Mungkin dari sisi salesnya gitu kan. Itu. Atau mungkin dari ibarat raut muka juga kelihatan sih. Oh. Kan nggak seceria biasanya. Itu biasanya memang kepikiran kan, makanya butuh jadi face to face ke itunya. Dari 14 personil yang di satu tim ya? Setim Iya. kan? Banyak cewek apa banyak cowok? Kalau itu rata sih. Rata. Iya, rata. Umurnya di pojok kita apa bawah kita? Banyak yang di atas Namira, ada yang di bawah Namira juga. Nah, sengko enggak main di pojoknya? Nah, kalau dulu itu memang jadi PR Namira juga untuk ngelit orang yang lebih senior dari Namira. Iya. Tapi yang balik lagi tadi sih bisa karena terbiasa. Jadi sekarang sudah bisa. Cuman memang mungkin lebih ke treatmentnya beda kan. Tapi selagi memang masih intinya kita tidak mungkin mengusik tentang pribadi atau lainnya itu oke sih. Jadi intinya profesional dalam begawe dan itu udah alhamdulillah udah aman. Pernah clash enggak? Kalau misalnya dunia pekerjaan itu kita tidak bisa nebak ya. Ya. Nah, kalau kelas itu pasti mungkin ada. Pasti mungkin ada. Cuman Pernah terjadi enggak cak mano itu? nah itulah memang butuhnya komunikasi. Jadi memang harus yo kita komunikasi, pandangan kita cak mano, pandangan dia cak mano gitu. Karena kalau kayak sedieman, kalau yang Namira jalanin sedieman itu kan nanti takutnya bakal jadi ada benturan di kedepannya. Jadi memang harus ada komunikasi gitu. Makanya yang tadi sih di manapun berada memang public speaking, komunikasi itu sangat berguna untuk di kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan dari pada saat kita begawe baik atau kita jadi presenter, di kehidupan kita sehari-hari juga butuh yang namanya komunikasi. Oke.